Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadallah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatuhu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. اسمعوا كلام الله في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqu zulma fa inna zulma dhulumatu yaumil qiyamah. Al-hadis. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Miftahul Jannah yang saya muliakan, alhamdulillah sampai malam hari ini kita semua sehat walafiat. Kita juga diberikan Allah kesempatan untuk bisa hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini. Kita tunaikan sholat maghrib, dilanjutkan dengan kajian rutin ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya kemarin itu tidak diminta tema juga, tapi saya tanya, jadi akhirnya diminta saya. Lalu saya kasih judul malam ini, Zolim dan Adil dan Istidraj dalam pandangan Islam. Kira-kira kalau ada orang yang memanipulasi hak orang lain itu zolim namanya, Pak. Suami bisa dolimi istri atau sebaliknya, istri bisa mendolimi suami. Kalau dalam berperkara orang yang harus mendapat keadilan lalu dia tidak diberikan keadilan, itu juga zolim namanya, Pak. Lalu kadang-kadang orang yang terlena dalam kezaliman itu lalu sering mengalami istidraj, dia tidak sadar. Istidraj itu Allah meninabobokan seseorang dengan nikmat padahal dia dalam situasi tidak patuh kepada hukum Allah. Itu namanya istidraj. Mudah-mudahan malam ini bisa nutupkan sampai salat Isya ya, Pak. Baik Bapak Ibu, saya mau mulai kata-kata Imam Nawawi. Ada bukunya itu Riyadhus Shalihin. Buku itu rupanya sudah terlalu populer di kalangan jamaah masjid. Ada yang bikin pengajian khusus Riyadhus Shalihin. Lalu imam besar, ulama besar ini mengatakan begini, keadilan itu adalah cahaya di hari kiamat yang akan menerangi si pelakunya untuk menuju jalan ke surga. Sebaliknya kata dia, kezaliman itu kegelapan yang tebal yang bisa menutupi jalan bagi seseorang untuk menuju surga. Sehingga ada nasihat dia, ya harus dijauhi zalim itu dan berhati-hatilah kita. Karena peluang kita untuk melakukan kezaliman itu sangat banyak. Tapi juga ancamannya sangat keras. Allah di dalam surah Al-Mu'min ayat 18 itu kalau kita lihat ada firman Allah begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma lidh-dhalimina min hamim wa la syafi'i yuta'. Kira-kira begitu cara bacanya, Pak. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang senang melakukan kezaliman. Kalau kita lihat ayat ini, terjemahannya. Dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.
Jadi berat banget ini Pak, jadi orang zalim itu. Allah bilang, sudah, kamu nanti nggak punya penolong kalau kamu tetap dengan sikap zalim itu Pak. Kita ini kan sering-sering kan kurang percaya sama firman Tuhan Pak. Gitu ya. Padahal Tuhan Allah ngomong betul itu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kalian ragu dari kebenaran Tuhan. Maka konteks ayat ini saya ingin mengatakan, kalau Allah mengatakan orang zalim itu tidak ada pertolongan dari Allah, pasti terjadi itu. Tidak bisa tidak. Saya lalu senang baca tafsir-tafsir modern ini. Ada tafsir Al-Mukhtasyar, ini ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid. Ini orang imam besar Masjidil Haram. Dia menafsirkan ayat ini dengan kata-katanya begini. Orang-orang yang zalim terhadap diri mereka dengan kesyirikan dan kemaksiatan itu tidak lagi mempunyai teman. Itu kata siapa? Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid ini. Ya. Kemudian tidak ada lagi yang nanti akan memberikan syafaat. Itu bahasa-bahasa sana itu. Syafaat itu ya sama kalau tadi saya mengatakan pertolongan gitu ya. Maka siapa yang jerat di dalam perbuatan kezaliman, perbuatan syirik, perbuatan maksiat, kata Dr. Saleh bin Abdullah, maka pasti orang ini tidak punya teman lagi dan tidak punya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ayat yang lain yang tadi saya bacakan di awal ceramah saya, itu kata Allah dalam surat Syura ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil 'ardi bighairil haqq. Sesungguhnya kesalahan itu hanya ada pada orang-orang yang menzalimi manusia. Dia kata-kata alladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil 'ardi bighairil haqq, dan mereka ini melampaui batas Allah, hukum-hukum Allah, melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi mereka tidak mau mengindahkan. Walaupun Allah firman-Nya jelas, tapi mereka tetap ingkar pada firman Allah dan mereka selalu akan melakukan kezaliman. Itu esensi daripada surat Syura ayat 42. Lalu kata Allah, ya, ulaika lahum azabun alim. Siapa yang dalam posisi selalu melakukan kezaliman itu, maka dia akan diazab dengan siksa yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. 2 ayat Pak. Dan saya kira ini cukup memberikan satu inspirasi buat kita bahwa betapa zalim itu perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Padahal maha rahmannya Allah itu luar biasa. Tapi Allah mengatakan kalau Anda zalim, kemungkinan pertolongan dari Allah itu akan sedikit dan mungkin hilang sama sekali. Jemaah yang saya muliakan, ada 2 hadis yang terkait dengan ayat-ayat ini. Pertama ini hadis dari Ibnu Umar, bunyinya begini, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulma zulumatu yaumal qiyamah, muttafaq alaih. Intinya bahwa kezaliman itu kegelapan yang berlipat di hari kiamat. Bapak Ibu, mulai hari ini kita pulang, pokoknya harus ada sikap untuk kezaliman ini. Dan itu berarti kita berhasil gitu ya, kalau memang bisa kita. Dalam hadis yang lain, kalau saya lihat riwayat Imam Muslim itu ada agak panjang sedikit, tapi bunyinya begini.
An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaquz zulma," berhati-hatilah terhadap kezaliman. Wah, ini peringatan lagi ini, Pak. Fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan yang berlipat di hari kiamat. Tapi ada sambungan kalau yang dari Imam Muslim ini. Wattaqus syuha, dan jauhilah kebakhilan atau kikir. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena kekikiran, kebakhilan itu telah mencelakakan umat-umat sebelum kalian. Gak tahu bahasa Jawanya kalau kikir itu apa ya, Pak? Menit ya? Menit. Kalau bakhil itu bahasa sono, Pak. Kita kikir gitu ya. Baik. Bapak Ibu, lalu sekarang sikap kita terhadap kezaliman bahwa ini tidak baik dan harus kita buang. Lalu kita kembali untuk menegakkan keadilan. Artinya apa? Kita selalu meletakkan sesuatu pada proporsi yang tepat. Itu adil. Dan ini saya kira perlu, terutama buat kita sekarang dan bangsa negara kita. Maaf, judul ini terbentuk karena saya berapa hari ini mengikuti televisi itu rupanya tidak pernah lepas dari kasus pembunuhan sama Joshua dan Sambo. Tiap hari, Pak. Dan itu saya melihat, itu kan ada upaya-upaya untuk memutarbalikkan satu fakta, satu kejadian. Ya, berarti peluang untuk melakukan kezaliman tidak adil itu kan banyak, Pak. Jangankan saya, Pak. Sambo itu penggede, Pak. Kasusnya ini aja 100 orang lebih terlibat hanya untuk memutarbalikan satu. Sehingga saya kira ini berat. Tadi pagi saya bangun, wah, saya kaget lagi itu, Pak. Ada siaran di TV One itu. KPK menahan 12 orang dari lembaga Mahkamah Agung, Pak. Termasuk 2 hakim agung, Pak. Karena mereka bermain-main dengan perkara dan akhirnya tertangkap. Itu kan upaya-upaya untuk memanipulasi sebuah perkara. Dan orang akhirnya tidak akan mendapatkan keadilan. Maka saya pikir, ini perlu kita renungkan ini, Pak. Nah, coba ayat ini. Surat An-Nisa ayat 135 itu luar biasa ayat ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kamu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Orang yang benar-benar menegakkan keadilan, lalu mau menjadi saksi yang benar karena Allah. Ini peringatan, perintah ini, Pak. Dan ini tidak pandang bulu. Kata ayat ini, walau ala ampusikum, walaupun itu terhadap dirimu sendiri. Awil walidain, atau terhadap kedua orang tuamu, wal aqrabin, terhadap apa? Ya, al aqrabin itu ya sanak, andai tolak. Barangkali juga satu partai gitu ya. Satu komunitas, satu kelompok. Jangan. Wah, dan ini berat ini, Pak. Berat. Adil terhadap diri sendiri itu bukan sesuatu yang gampang itu, Pak. Tapi Allah mengingatkan. Lalu ada sambungan begini. Iyakun ganiyan au faqiran, kalau orang yang berperkara itu apakah dia kaya atau dia miskin, fallahu aula bihima. Allah lah yang akan memenuhi semua masalah mereka. Kepentingan mereka. Bukan sampean.
Ini kan kalau kita lihat lalu ada penafsiran, misalnya kalau Bapak baca itu punya siapa? Orang Makassarian di Jakarta, Al-Misbah itu. Quraisyihab ya Pak? Itu sampai dia mengatakan itu. Jangan-jangan karena kau takut miskin lalu kamu menjadi saksi yang tidak betul. Itu yang berbahaya. Atau karena ada orang yang miskin yang tidak punya apa-apa lalu rasa kasihan kamu itu membuat kamu juga tidak bisa berbuat menjadikan saksi yang adil. Itu tidak boleh. Maka itu ada ayat ini disambung begini. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, jangan kau mengikuti hawa nafsumu yang membuat kamu berpaling dari keadilan. Wa intalu, atau engkau itu tidak memberikan keterangan yang benar. Artinya memutarbalikkan sebuah fakta. Au tu'ridu, atau kamu tahu satu peristiwa dan fakta kebenarannya kamu tahu, tapi kamu dipanggil untuk menjadi saksi, kamu menolak menjadi saksi karena takut. Dilarang ini Pak dalam ayat ini. Jangan-jangan ada juga Pak. Ya kalau diingatkan begini mesti ada Pak itu Pak. Maka menariknya ayat ini Allah akhiri apa? Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala yang kamu kerjakan. Maaf, kata khabiran ini sampai digunakan di dalam ayat ini. Khabiran itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab, khabiran itu pengetahuan Allah terhadap tidak hanya sesuatu yang tampak, tapi juga sesuatu yang tersembunyi. Artinya apa? Kalau kau tahu suatu keterangan tapi kau menyembunyikan itu, walaupun orang lain tak tahu, tapi Allah tahu. Itu bahasa khabiran. Maka hati-hati. Itu Allah ingin menunjukkan bahwa perbuatanmu itu apa saja, apakah yang kau tampakkan atau yang kau sembunyikan dalam hati, tetap akan diketahui oleh Allah Subhanahu. Maka ayat ini menggunakan kata wa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sudah Bapak, Ibnu Katsir, ini tafsirnya juga sangat populer Pak. Hampir semua masjid mungkin juga ada di situ. Dalam menafsirkan ayat ini dia mengatakan Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar menjadi penegak keadilan, sehingga mereka ini tidak berpaling dari keadilan itu, apakah itu ke kanan ataupun ke kiri. Dan mereka tidak mengkhawatirkan celaan dari orang-orang yang mencela mereka, dan hendaklah mereka bekerja sama untuk menegakkan keadilan itu di dalam kehidupan. Itu kata-kata Ibnu Katsir. Jadi saya kira An-Nisa 135 ini sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau lagi itu nanti ngaji surat Al-Maidah ayat 8 itu sama. Bahkan ada statement, ada firman menarik di Al-Maidah ayat 8 itu begini, Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu ala qaumin ala alla ta'dil. Artinya apa? Jangan sampai kebencian kamu terhadap satu golongan lalu membuat kamu itu berpaling dari keadilan. Allah tidak mau. Maka tadi kalau saya bilang, kalau orang kaya, barangkali itu sudah sering terjadi karena ada embel-embelnya di belakang gitu ya Pak. Jika Sambo itu kan kalau kita lihat katanya, kalau kasus itu tidak terbuka kan mereka akan dapat 500 juta gitu ya. Tapi karena kasusnya terbuka, ya nggak jadi Pak. Tapi awalnya kan begitu katanya itu, kalau kita ikuti sidang itu Pak. Nah, luar biasa Pak, ini orang punya uang gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah itu kalau kita lihat sesungguhnya sudah memperingatkan kita Pak. Ada hadis menarik dari Aisyah radhiyallahu anha.
Itu intinya hadis itu begini. Ada seorang perempuan Quraisy, itu dia berasal dari suku Makhzumiyah. Suku Makhzumiyah itu suku yang agak tinggi derajatnya di Quraisy itu, Pak. Lalu dia ini terlibat manipulasi keuangan, pencurian lah. Apa kalau bahasa sekarang korupsi itu ya, Pak? Mungkin kalau kita mau sama-samakan ya begitu ya, Pak. Nah, sudah. Akhirnya para sahabat-sahabat yang ada itu semuanya kumpul. Kira-kira kita mau memberikan tindakan apa dan harus menyampaikan ini kepada Rasulullah. Nggak ada yang berani, Pak. Rotok sungkan karena perempuan ini berasal dari suku Makhzumiyah. Lalu semua sepakat, sudah. Kalau begitu kita tunjuk. Mereka menunjuk seorang sahabat Rasul yang bernama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu kalau kita lihat tadi ini bunyinya Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usama ini sangat disenangi oleh Rasulullah. Maka sudah, Usama berjalan. Begitu sampai berhadapan dengan Rasulullah, Rasulullah langsung ngomong. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atashfa'u fi hadd min hududillah?" Apakah engkau akan menetapkan sebuah hukum dari hukum-hukum Allah terhadap maksudnya perempuan Makhzumiyah tadi. Saat itu Rasulullah tidak menunggu jawaban, tapi langsung Rasulullah berkhutbah itu. Beliau berdiri, tsumma qama fakhtaba. Kemudian dia mengatakan, tsumma qala, "Innama ahlakal ladzina qablakum." Sesungguhnya telah rusak binasa umat-umat yang ada sebelum kalian. Annahum, bahwasanya umat-umat itu apa? Mereka kanu idza saraqa fihim syarif taraku. Kalau ada yang mencuri tapi orang yang mencuri itu orang kaya atau orang punya power yang besar gitu ya, maka kata hadis Rasulullah dalam hadis ini, taraku, perkaranya ditinggalkan, tak diurus-urus karena punya pengaruh besar gitu ya. Nah, lalu disambung, wa idza saraqa fihim ad-dha'if, akan tetapi kalau yang mencuri itu adalah orang yang lemah, orang miskin, tidak punya apa-apa, maka kata Rasulullah, aqamu alaihil had, segera mereka akan menetapkan hukum bagi orang tersebut. Maka Rasulullah bersumpah itu, wallahi lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat la laqata'tu yadah. Andainya yang mencuri itu adalah Fatimah, anak yang saya cintai ini, maka kata Rasulullah, sarakat laqata'tu, saya yang akan melakukan eksekusi, memotong kedua tangan. Saya kira itu Nabi Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa apa? Keadilan itu tidak memandang bulu. Siapapun orangnya, hatta itu anaknya Rasulullah yang bernama Fatimah, tapi kalau dia mencuri maka Nabi mengatakan, sayalah yang pertama akan melakukan eksekusi. Hukum Islam kalau nyuri kan potong tangan. Walaupun ini juga agak dibantah oleh Umar bin Khattab gitu ya. Umar bin Khattab khalifah kedua itu kan otaknya cemerlang gitu. Tapi dia agak protes sedikit, kira-kira kalau yang mencuri itu orang betul-betul nggak punya gimana gitu ya. Itu orang juga memberikan wacana-wacana baru di dalam hukum gitu ya. Tapi kalau kita lihat hadis ini, zahirnya ya sudah. Siapa yang mencuri maka potong. Indonesia kan negara Pancasila kan bukan seperti ini, Pak. Mencuri sedikit, ya tetap potong tangan. Nah, nanti baru kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan cara memotongnya itu apa, batasnya sampai di mana. Tapi inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Bapak Ibu yang saya muliakan, ada lagi peristiwa menarik. Ali bin Abi Thalib, Ali itu jadi khalifah yang keempat. Ini namanya Amirul Mukminin.
Tapi saya ingin mengatakan, beliau ini seorang ulama, orang yang alim. Dia jadi khalifah, tapi dia juga presiden. Ya kayak Jokowi Pak di Indonesia Pak. Presiden juga. Kalau ilmunya sih beda-beda, cuma artinya kepala negara kan waktu itu. Dia tidak hanya sebagai pemimpin agama saja, tidak. Lalu Ali ini jalan-jalan di pasar Kufah. Ketika dia lewat itu lalu dia melihat ada seorang Yahudi yang menjual rompi anti peluru. Ternyata itu rompinya Ali bin Abi Thalib. Hilang di malam hari ketika ada peperangan. Wah, begitu Ali melihatnya, Ali melarang. Hai saudaraku, rompi itu milik saya, kata Ali. Wah, gak mau ambil baik Yahudi ini, Pak. Dia mengatakan, bagaimana engkau Amirul Mukminin bisa mengatakan ini milik Anda? Padahal buktinya barang itu ada di tangan saya. Berarti ini milik saya, kata Yahudi. Itu udah, keduanya terlibat apa? Perselisihan. Lalu Ali mengatakan, sudah begini. Kalau sampean ini tetap ngeyel, sekarang kita bawa perkara ini ke mahkamah pengadilan. Bukan mahkamah konstitusi, mahkamah pengadilan. Pengadilan syariah. Silakan. Tunjuk salah satu hakim di negeri ini dan kita perkarakan. Maka Yahudi itu menunjuk seorang hakim yang bernama Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi itu hakim yang sangat lurus. Begitu keduanya sampai di hadapan Shuraih Al-Qadhi, maka Shuraih bertanya, "Hei Amirul Mukminin, ada apa gerangan sampean ke sini?" Ali bin Abi Thalib jawab, "Saya tadi itu lewat pasar Kufah. Saya lihat saudara saya orang Yahudi ini mau menjual rompi anti peluru, padahal ini milik saya. Saya mencegahnya, tapi dia tetap ngeyel. Maka kami bawa perkara ini ke pengadilan." Baik. Shuraih Al-Qadhi bertanya kepada Ali, "Ya Amirul Mukminin, apakah Anda punya saksi?" "Betul. Ada budak saya dan anak saya yang bernama Husain." Mendengar itu, lalu hakim tadi menjawab kepada Ali, "Hai Amirul Mukminin, saksi yang Anda ajukan saya tolak." Oh. Mendengar itu, Ali agak protes juga. Ali itu ngomong begini, "Bagaimana Anda ini hakim? Husain itu anak saya dan diramalkan oleh Rasulullah bahwa dia ini pemuda ahli syurga. Tapi kali ini dia mau bersaksi, Anda menolak." Apa jawab hakim dengan tegas hakim mengatakan, "Betul dia diramalkan oleh Rasulullah Muhammad sebagai pemuda ahli syurga, tapi kali ini dia mau bersaksi untuk orang tuanya sendiri. Saya tidak mau." Saya takut jangan-jangan nanti barang tidak benar diklaim itu benar atau sebaliknya. Wah, Ali tertunduk sebentar. Saya bilang, ini Ali. Akhirnya ya tidak ada daya karena Ali langsung panggil itu si Yahudi, "Hei saudaraku, saya ikhlaskan rompi ini buat kamu dan saya tambahin kau seekor kuda yang sangat bagus. Silakan kau pilih, ambil." Padahal saya bilang, kalau Ali itu mau, dia presiden. Ya kayak Jokowi, Pak. Hakim itu kan diangkat oleh presiden di sana. Dia kan tidak mau. "Hai, ini saya berperkara, kau ikuti mau." Tidak ada begitu, Pak. Ali ingin menunjukkan bahwa itulah keadilan di dalam Islam. Maka yang terjadi itu apa? Laki-laki Yahudi tadi kemudian mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ini barang memang milik sampean. Ini saya ambil di malam hari waktu perang. Dan saya mau kembali." Ali mengatakan tidak. Karena saya tidak bisa membawa saksi untuk memperkuat klaim saya, maka saya ikhlaskan. Nangis Yahudi tadi dan dia langsung masuk Islam. Dia melihat begitulah hebat seorang pemimpin dalam Islam menegakkan keadilan. Hakimnya juga luar biasa, Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan, sedikit lagi bisa ya, Pak. Saya mau mulai menukik pada soal istidraj ini, Pak. Maaf,
Saya lalu kaitkan ini karena saya melihat apa perjuangan manusia untuk mencari keadilan itu lalu sering dihadang oleh para penegak hukum yang punya mental tak baik. Tapi kadang-kadang satu dua, walaupun tidak baik tapi karirnya makin meningkat gitu ya. Kan begitu ya Pak? Artinya kalau jadi hakim ikut penguasa ya selama penguasa itu ada yang meningkat terus gitu ya. Kan begitu Pak. Itulah yang namanya apa? Istidraj. Dan memang manusia ini sering begitu Pak. Dia tahu dia paham segala sesuatu, dia paham ayat-ayat Allah, tapi kadang-kadang kita ini abai. Abai bisa terhadap orang-orang yang diutus oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul, atau orang-orang pendakwa yang memperingatkan kita semua, sering juga kita abai. Maka terjadilah ini. Ketika kita itu berbuat dosa, berbuat zalim, kita menggelapkan perkara, kita melakukan manipulasi, tawar-menawar perkara, lalu karir kita, kenikmatan kita terus mengalir, maka itu pertanda berbahaya. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tanpa melalui syariat yang dia kerjakan, tapi dengan nikmat tersebut dia semakin jauh dari Allah. Itulah barangkali yang sering kita dengar istilah istidraj di dalam Islam. Coba mari kita dengarkan hadis Rasulullah, ini menarik. Hadis itu dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya." Bila kamu melihat Allah memberi pada seorang hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, ya, wa huwa muqimun ala ma'asi, padahal orang itu selalu berketetapan di dalam berbuat maksiat, maka fa innama dzalika minhu istidraj. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang seperti itu, ya, maka Rasul mengatakan, ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj. Artinya apa? Jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah Subhanahu. Setelah Rasulullah mengatakan begitu, tsumma tala, kemudian Rasulullah membaca firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 44. Nanti kita lihat ayat itu bunyinya begini. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Al-An'am 44. Artinya ayat itu begini. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan Allah kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, kata Allah. Ya, dia sudah melakukan maksiat, lupa dengan Allah, tapi Allah mengatakan tetap Allah membukakan pintu-pintu kesenangan itu buat mereka. Sehingga apa? Apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka itu, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Itu ayat 44 surat Al-An'am. Tapi secara keseluruhan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi ketika Rasulullah mengatakan kalau ada orang terhina-bobokkan, orang selalu berbuat maksiat tapi nikmatnya terus-menerus bertambah, hati-hati, maka itu adalah istidraj itu. Lalu Rasulullah membaca ayat yang mulia. Dalam tafsir Jalalain itu agak tipis saja, tapi itu ditulis oleh dua orang ahli tafsir yang bernama sama-sama namanya Jalaluddin gitu ya. Akhirnya tafsir ini disebut tafsir Jalalain. Itu mereka menafsirkan ayat ini begini. Al-Maidah ayat 44 tadi. Apa? Al-An'amnya apa? Nah, ketika mereka meninggalkan peringatan yang diberikan kepada mereka, mereka tidak mau mengindahkan peringatan Allah.
Allah buka pada mereka segala pintu nikmat sebagai bentuk istidraj pada mereka, sampai mereka berbangga akan hal itu dengan sombongnya. Kata dua orang ahli tafsir. Kemudian kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Lantas mereka pun terdiam dari segala kebaikan. Maksudnya kenikmatan. Selesai itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat surat Al-An'am ayat 44 ini, maka ada dua tanda yang bisa kita lihat, kita deteksi adanya istidraj itu dalam diri kita ini. Dan barangkali ini perlu. Kita kan sering juga tidak tahu apakah ini istidraj atau tidak. Nanti harus kita dalami surat Al-An'am ayat 44 ini. Tapi saya ingin mengatakan, kalau kita cerdas membaca ayat ini, maka ada dua tanda itu. Tanda yang pertama, semakin kita lalai, semakin Allah membuka pintu-pintu kenikmatan. Nah, ini luar biasa. Yang bisa mendeteksi itu kita saja, Pak, ya. Artinya kita berbuat kejahatan, kita berbuat kemaksiatan, kezaliman, kita manipulasi macam-macam. Makin banyak kita lakukan, karir kita semakin jadi, Pak. Maka kalau kita cerdas membaca Al-An'am 44, jelas itu adalah tanda pertama. Artinya apa? Orang makin lalai kepada Allah, tapi dia mendapatkan kenikmatan yang semakin banyak. Maka hati-hati. Kira-kira kalau kita lihat sekitar kita, ya banyak juga. Maaf, sampai ada orang-orang sering yang suka-suka itu yang tidak sholat, yang sholat mana. Kan begitu juga dulu itu kan sering kita. Saya bilang hati-hati juga itu. Ya, artinya ada yang tidak pernah sakit, tapi maksiatnya lancar banget gitu ya. Nah, itu. Jadi ingat Allah sudah tidak pernah, Pak, kalau tipe-tipe semacam. Maka mari kita perhatikan misalnya Allah mengingatkan kita ini. Ada surat Al-A'raf ayat 182, Pak. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-A'raf 182 ini. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, ya nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ya, mungkin itu rencana-rencana Allah kadang-kadang sedikit demi sedikit lah mulai terjadi. Karir naik tapi satu kali jatuh 14 gitu ya. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua, semakin kita gembira, semakin cepat Allah menyiksa. Orang-orang ini kan kalau mendapatkan nikmat itu saya kira gembira. Semua orang ya, Pak. Tidak ada orang yang mendapat kenikmatan kemudian dia tidak gembira. Mesti mereka gembira. Walaupun kalau kita lihat Islam, kalau nikmat Allah itu ada ya kita harus bersyukur gitu ya. Paling tidak ya alhamdulillah. Kalau mau tambah sedikit lagi ya sujud syukur gitu ya. Itu tambah bagus. Tapi ada lagi yang lebih hebat. Manusia-manusia yang sudah tergolong istidraj ini, makin banyak nikmat yang dia peroleh, duit makin banyak, makin dia lupa dengan Allah. Makin tidak mau bersyukur, maka dia sombong. Ini berbahaya, Pak. Coba ingat itu, surat Ibrahim ayat 7 ya, Pak. Surat itu kan, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Ingatlah, tatkala Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat. Nah, tapi kata Allah, wala in kafartum, kalau kalian itu ya ingkar terhadap nikmat Allah, ya sudah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu sangat luar biasa. Saya barangkali ada cerita yang sering diintroduksi oleh para ustaz. Cerita Abu Sa'labah. Abu Sa'labah itu kan orang miskin, Pak.
Rasulullah minta agar supaya dia jadi orang kaya. Sampai 3 kali datang. Rasulullah menolak. Sebab Rasulullah mungkin tahu, ini orang kalau saya doakan, begitu kaya mesti berbahaya. Dan Rasulullah itu kalau berdoa maka langit pun bisa, gunung pun bisa berubah menjadi emas. Itu kalau andai-andainya Rasulullah itu berdoa. Maka sudah. Begitu ketiga kali dia datang, Rasulullah juga tidak sampai hati. Akhirnya Rasulullah mendoakan. Sudah. Begitu doanya dipanjatkan, beberapa hari kemudian Abi Sa'labah ini menjadi seorang peternak yang mulai ternaknya banyak. Tapi yang terjadi apa? Makin banyak dia makin lupa ke Masjid Miftahul Jannah. Makin banyak makin lupa. Satu saat tiba waktunya, Rasulullah hitung, ini sudah khulnya, ini sedekah, ini zakat ini. Rasulullah kemudian mengutus sahabat-sahabat, kalian datang itu, Abi Sa'labah. Datang sudah mereka ke sana. Wah, rupanya ini orang sudah terlalu banyak, ternaknya uangnya sudah banyak, pura-pura lupa juga sama teman-temannya gitu. Lalu mereka menyampaikan hajat untuk ini. Mungkin dia ditunggu-tunggu nggak datangnya, tidak menyerahkan zakat ya. Sedangkan Al-Quran itu kan ada perintah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Ambillah harta dari orang-orang yang kaya itu sedekah. Sedekah atau zakat, tutahhiruhum biha, untuk membersihkan harta. Apa kata Abu Sa'labah? Enak banget sampai cuma datang mau ambil, saya kerja setengah mati ini. Dan dia nggak mau. Pulang tim ini lapor sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Celaka wahai Abi Sa'labah. Sudah. Tidak tunggu lama, Pak. Satu demi satu ternaknya mulai. Nah, padahal tidak kena COVID. Atau mungkin flu, burung. Dan akhirnya valid. Maka saya bilang, Allah juga sering menunjukkan itu kebenaran-kebenaran. Misalnya kalau kita uji surat Ibrahim ayat 7 tadi kan jelas. Syukur itu kan lalu tidak hanya pada saya ingin mengatakan mengucapkan alhamdulillah atau sujud syukur, tapi bagaimana kita gunakan nikmat tadi sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu. Barangkali itu yang penting. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya muliakan, 2 tanda istidraj tadi. Makin banyak iman, makin lupa sama Tuhan, makin banyak maksiat, Allah makin banyak memberikan. Itu tanda pertama. Yang kedua, kita selalu bergembira dengan kelebihan dan kenikmatan, lalu kita lupa bersyukur kepada Allah. Itu sudah tanda-tanda adanya istidraj. Kalau kita ngaji surat Al-An'am ayat 44. Pas waktunya azan imam. Dan saya kira kalau tidak ada 1-2 tanya jawab ya silakan gitu ya. Kalau tidak ada ya kita bisa akhiri itu. Ya. Saya menarik juga. Orang zalim itu Allah akan menjalimi dia. Kemudian orang lain juga menjalimi orang zalim itu. Saya kira kalau Allah menjalimi orang zalim, saya kira konkretnya ya, siksaan apa gitu yang Allah berikan kepada orang-orang zalim itu. Secara konkret mungkin 1-2 gitu ya. Contohnya Pak Ustadz, yang Pak Ustadz sampaikan kepada kami. Kemudian orang zalim itu, saya kira kalau hitung 1, 2, 3, seperti apa akhlaknya atau perilakunya gitu. Mungkin nggak usah terlalu banyak gitu. Mungkin bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami. Kemudian kalau orang zalim itu dimarahi atau dibenci orang lain, seperti apa kira-kira kutukan orang gitu yang sering, apakah mesti ada kalau datang dia, ngapain tuh dekat sama orang zalim, Kak? Kira
kan suka saking marahnya gitu ya. Nah, apalagi cerita Sambo itu sekarang di mana-mana orang asal lihat polisi Sambo, lihat Seribu Sambo, asal lihat di media-media sosial gitu. Kira-kira itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Nah, ada yang saya harus luruskan. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kalau ada itu berarti itu bentuk peringatan Allah kepada manusia. Dan kalau peringatan itu datang kepada seseorang, orang itu sesungguhnya harus bersyukur karena itulah bentuk kasih sayang Allah mengingatkan. Ini sama saya bilang, kalau ada musibah itu, lalu bukan disalahkan Allah. Saya bilang, kalau ada musibah, itu sesungguhnya pertanda Allah sayang sama kita. Allah menguji kita, mengingatkan kita, jangan-jangan kita juga memang salah. Gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, Bapak yang saya hormati, orang zalim itu paling sederhana kita menggelapkan hak orang lain itu sudah zalim, Pak. Ya. Tapi kalau Bapak lihat dari beberapa tafsir tadi, misalnya Ibnu Katsir itu juga sudah mengatakan tafsir Jalalain, kesyirikan, kemaksiatan itu juga termasuk perbuatan zalim, Pak. Ini banyak banget. Kalau hak istri Bapak tidak sampaikan, itu sudah jelas zalim, Pak. Halo. Nah, apalagi Bapak pergi kawin lagi misalnya, ya zalim juga gitu, walaupun itu sah menurut agama gitu ya. Itu juga zalim gitu. Nah, jadi ini Pak, zalim gitu. Sederhana saja. Kita juga bisa zalim terhadap diri kita sendiri gitu, Pak. Artinya ketika ada kebutuhan raga kita ini yang harus dipenuhi dan kita tidak memenuhi, itu namanya zalim juga. Kebutuhan yang baik-baik loh Pak, misalnya untuk kesehatan atau apa, lalu itu juga zalim. Zalim ke diri kita. Bisa. Lawannya tadi kan adil. Adil itu juga harus dimulai. Kita tidak akan mungkin adil kepada orang lain kalau kita tidak pernah adil pada diri kita sendiri. Maka bahasanya Allah pada surat An-Nisa ayat 135 tadi, adil itu ya walau ala anfusikum, walaupun itu terhadap dirimu sendiri. Baru terhadap orang tuamu, lalu terhadap kaum kerabat. Saya kira gitu ya, Pak Haji. Nah, kalau bentuk siksanya kayak apa, saya kira itu adalah hak kekuasaan Allah yang akan. Jangan-jangan kalau orang zalim tadi dizalimi orang lagi, itu juga mungkin balasan dari Allah. Dan kita harus belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Yang jelas sesama biskota jangan saling mendahului. Mungkin barangkali begitu ya Pak. Mari. Waalaikumsalam. Saya sebagai mahasiswa yang belajar di Malang ini, juga sebagai seorang remaja yang beranjak menuju ke usia dewasa, dalam perjalanan mencari jati diri itu kadang banyak rintangan, mungkin kadang tersesat dan makin tersesat. Dan ketika saya melihat teman-teman saya di kampus maupun teman-teman di kalangan usia saya itu, ketika saya mendapatkan ilmu tentang istidroj ini, mengetahui ciri-cirinya, saya juga melihat teman-teman saya, kok sepertinya ini teman saya ada yang terkena istidroj. Nah, sebagai seorang teman, sudah selayaknya saya mencoba memberitahu dan mengingatkan. Tetapi yang seperti kita ketahui sendiri, istidroj ini kan juga datangnya dari Allah, dan kalau misalnya pun dari imam-imam khotbah saja dia tidak bisa sadar, apalagi seorang teman mengingatkannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengingatkan teman kita atau orang yang terkena istidroj ini biar langsung tersadar, maupun dari Ustaz sendiri, apakah ada kata-kata yang bisa membuat menyentuh hati agar teman-teman kita yang terkena istidroj ini segera sadar dan bisa segera ketahui. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Ustaz. Terima kasih. Mahasiswa kalau tanya begini nih Pak, berat Pak pertanyaannya Pak. Saya kira orang bisa tersentuh itu mungkin dengan gaya kita menyampaikan. Satu ya Pak. Tapi kita tetap yakin bahwa satu saat mesti kita bisa. Hanya saja kita berpegang pada pedoman Allah. Ya, wa tawassaw bil haqq wa
tawassaw bis sabr. Dan untuk menuju kebenaran itu butuh kesabaran. Kadang-kadang anak muda itu apalagi dalam kondisi jiwanya yang sangat ya satu tidak stabil, temperamennya kan juga agak beda dengan yang usia-usia kayak saya gitu ya. Jangan-jangan belum ada reaksi apa-apa sudah marah-marah duluan gitu ya. Kalau sudah marah-marah ya dakwah begini orang tinggal gitu ya. Makanya Allah itu kan bijak banget sampai watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Walaupun itu kebenaran tapi tetap karena semua orang itu punya mental dan kemampuan menerima itu kan tidak sama gitu ya. Ada yang sekali diomongin langsung jadi gitu ya. Ada yang butuh berkali-kali tapi itu bagus pahalamu makin banyak gitu ya karena perjuangannya makin tinggi gitu ya. Nah, tapi kembalilah itu pada hadis Rasulullah. Tetap nasihat. Karena kekuatan tidak punya kan. Kan hadis itu berbunyi kalau kau melihat kemungkaran ya wal yugairu biyadi. Rubahlah itu dengan kekuasaan, kekuatan. Kalau kau punya kekuasaan ya silakan bisa. Mungkin membuat aturan gitu ya bisa. Kalau tidak bisa ya sudah pabilisan dengan lisan. Kalau tidak bisa ya sudah. Terakhir itu ya hati berdoa sudah. Cuma doa ini kan maksudnya jangan sampai kita ini sama dengan orang itu dan supaya orang ini diberikan kesadaran. Tapi embel-embel nggak enak diburi di hadis ini. Dzalika adhaful iman. Kalau cuma tenang saja dan berdoa itu kata Rasulullah itu selemah-lemahnya iman, gitu ya. Tapi nasihat tidak didengarkan sampean menyikapi salah-salah. Nanti dituduh radikal juga sampean gitu ya. Apalagi radikal lagi ramai sekarang di Indonesia. Kalau salah sedikit, kalau orang sedang mau ikut pandangan kita, walaupun kita benar, ngotot aja sudah, ini radikal gitu. Radikal dalam tanda petik. Menurut Persia buat istilah radikal gitu ya. Walaupun radikal juga pada hal-hal tertentu saya kira bagus gitu ya. Saya kira itu ya Mas. Ya. Ya anak muda kan biasa begitu. Merah bisa jadi hijau gitu ya. Gitu ya. Kalau orang tua-tua ini sudah enggak. Karena kalau ngaji surat Yasin itu ayat 68 ya Pak. Waman nu'ammirhu nunakkis fil khalq afala ya'qilun. Ini yang sering tidak disadari. Makanya Allah bilang apalah yaqilun, apa kamu tidak sadar itu apa? Kita ini diciptakan Allah, mulai dari diciptakan tubuh menjadi dewasa itu satu periode ke periode itu semua semakin kurang kita, Pak. Penglihatan makin kurang, perasaan makin kurang, fisik makin kurang, pendengaran juga berkurang, rasa juga Tapi memang menarik ayat ini, surat Yasin ayat 68 ya, Pak. Apalah yaqilun, apakah kalian itu tidak sadar? Itu sudah diingatkan. Memang kita sering nggak sadar kan? Sudah tua kayak saya begini, saya sudah kepala 6 Pak. Tapi rasanya kayak masih muda, itu ngeyel itu namanya Pak. Kan begitu ya Pak? Padahal mestinya ya kita sadar, Allah sudah menjelaskan. Ya berapi-api boleh, tapi jangan terus tiru-tiru anak muda. Kalau anak muda kan cepat panas gitu. Kalau kita mestinya kan lebih turun, itu sunnatullah itu. Dulu masih 40 tahun saya kalau naik tangga itu masih lari Pak. Sekarang Pak, jalan aja sudah agak susah Pak ke atas Pak. Coba, itu kan betul ayat itu Pak. Iya. Dulu orang bisik-bisik waktu usia 40-an, jarak 10 meter kita masih bisa dengar orang bisik. Sekarang orang teriak di samping teriak kita kadang-kadang juga tidak bisa Pak. Bahkan pakai anten baru bisa gitu ya Pak. Itu manusia. Saya kira itu ya Pak. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ini bisa jadi renungan bermakna buat saya dan jamaah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.